Riwayat Pendidikan Kiai As'ad Bagian 2. Keistimewaan Kiai As'ad. Banyak cerita berkembang di kalangan masyarakat Madura, Jawa Timur mengenai keistimewaan atau kelebihan Kiai As'ad dari ulama lain. Kelebihan dimaksud tentu bukan hanya dalam hal kedalaman ilmu agamanya saja, melainkan juga ketajaman indera keenam. Kiai As'ad seolah mempunyai kelebihan antisipatif yang luar biasa, sehingga banyak orang mengira Kiai As'ad mampu melihat sesuatu yang akan terjadi. Banyak sumber menceritakan tentang kepribadian Kiai As'ad sejak masa muda yang memang mengagumkan. Dalam pergaulan, pemuda As'ad selalu dijadikan idola, bahkan orang yang belum kenal pun ingin sekali mengenalnya. Tapi anehnya, siapapun yang bertemu As'ad mesti ingin memberikan atau menghadiahkan sesuatu. Suatu ketika, Kiai As'ad pernah bercerita tentang pemberian atau hadiah dari orang-orang yang dikenalnya. Begitu banyak pemberian hadiah itu, baik berupa barang maupun uang, hingga bisa untuk biaya naik haji setiap tahun. Namun, pemberian atau hadiah dari banyak orang itu ternyata tidak dinikmati sendiri. Kiai As'ad sendiri juga punya kegemaran memberi hadiah orang lain. Dan hadiah itu biasanya juga dalam bentuk naik haji. Tersebutlah beberapa nama wak haji atas hadiah Kiai As'ad. Antara lain, Kiai Haji Zainur Ridho, Haji Hasim, dan Haji Muzaki. Selain itu, banyak calon jamaah haji yang dibantu sebagian ongkosnya lantaran tidak sanggup melunasi ONH, ongkos naik haji, tepat waktu. Kelebihan lain yang agak aneh dalam diri Kiai As'ad adalah dalam hal potongan rambut. Menurut banyak sumber, Kiai As'ad lebih suka memotong rambut sendiri dengan bantuan cermin, kecuali dalam hal-hal tertentu. Seperti dalam keadaan sakit misalnya, beliau pergi ke tukang cukur. Cerita kelebihan Kiai As'ad yang hingga kini masih beredar di masyarakat luas adalah masalah hujan. Dan ini terjadi menjelang Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Seperti diketahui, Muktamar ke-27 tersebut sempat dihadiri oleh Presiden Soeharto. Menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk mendaratkan helikopter ditangani petugas khusus. Kala itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan sodung sekitar 2 km dari Pondok Sukorejo. Penyiraman lapangan itu sendiri menggunakan truk tangki air. Melihat beberapa petugas tengah melakukan penyiraman, Kiai As'ad tiba-tiba datang dan berkata, "Pakai uang siapa menyiram air lapangan seluas ini? Kalau pemerintah banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara sana. Percuma saja menyirami lapangan ini. Sebentar lagi toh hujan sudah turun. Lagi pula Pak Harto tidak mendarat di sini." Mendengar perkataan Kiai As'ad itu, komandan lapangan menjawab pendek saja, "Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan." Dan Kiai As'ad kemudian kembali ke pondok. Belum lama Kiai As'ad meninggalkan tempat, hujan pun turun membasahi lapangan. Para petugas berhamburan lari berteduh di rumah penduduk sambil bercerita tentang peringatan Kiai As'ad tadi. Hujan itu pun hanya membasahi lapangan sodung dan tidak ke tempat lain. Dan ternyata Pak Harto juga tidak mendarat di lapangan itu, tapi di lapangan Karangteko. Masih cerita kelebihan Kiai As'ad yang lain. Tersebutlah nama Mas'ud, santri pondok yang bertugas melayani keperluan Kiai As'ad di rumah. Suatu saat, Kiai mengontrol pekerjaan yang tengah membangun gedung madrasah yang terletak di sebelah barat kantor pondok pesantren. Kala itu, Kiai masih perokok berat. Ketika ingin menyambung rokoknya, tiba-tiba bungkus rokok di sakunya sudah kosong. Mas'ud dipanggil agar mengambilkan rokok yang ditaruh di atas gawang pintu masuk kamar Kiai. Jarak antara tempat bangunan dan kamar Kiai sekitar 300 meteran, dan jalan masuk menuju kamar Kiai harus melewati pondok putri. Mas'ud segera lari menuju kamar Kiai untuk mengambil rokok. Tapi anehnya, ketika sampai di jalan menuju pintu kamar, ternyata Kiai As'ad sudah ada di sana sedang memberi pengarahan kepada santriwati untuk membersihkan sampah yang berserakan. Mas'ud nekat saja masuk ke kamar untuk mengambil rokok. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Kiai As'ad juga ada di dalam kamar sedang membaca kitab.
Mas'ud mengurungkan niatnya. Ia beranggapan bahwa Kiai As'ad sudah mengambil sendiri rokoknya. Mas'ud kemudian kembali ke lokasi pembangunan madrasah. Ternyata Kiai As'ad masih ada di sana, menunggui tukang batu yang sedang bekerja. Tanpa pikir panjang, Mas'ud pun kembali berlari untuk mengambil rokok. Tapi apa yang terjadi? Ketika Mas'ud sampai di depan pintu kamar, ternyata Kiai As'ad ada di dalam, sedang membaca kitab. Mas'ud lantas memberanikan diri untuk dehem. Tanpa berpaling, Kiai As'ad langsung menegur. "Ada apa, Ud?" Mas'ud pun segera menjawab, "Sobung, Kiai." "Tidak ada apa-apa, Kiai," sambil melangkahkan kaki keluar dan terus saja masuk ke kamar temannya untuk mengungkapkan rasa keheranannya.